Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurma Fariska dengan NIM 25062110074. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Misgan Norman Antono, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis klasifikasi bunyi bahasa. Selamat menonton. Pernah nggak sih kita berpikir bagaimana sebenarnya bunyi yang kita ucapkan setiap hari itu bisa terbentuk dengan begitu teratur? Nah, penasaran kan? Padahal tanpa kita sadari, setiap kata yang kita ucapkan melibatkan kerjasama berbagai alat ucap di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi bunyi bahasa agar kita bisa memahami bagaimana sih bunyi-bunyi tersebut dihasilkan dan dibedakan. Oh my god! Wow! Pertama, kita harus pahami dulu nih apa itu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan untuk berkomunikasi. Bunyi ini dipelajari dalam ilmu fonetik dan fonologi. Selanjutnya, bunyi bahasa memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan alat ucap. Bunyi bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hembatan udara. Contohnya seperti A, I, dan U dalam kata makan, minum, dan lupa. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan udara seperti B, T, dan K dalam kata buku, tahu, dan kaki. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan tempat artikulasi atau tempat keluarnya bunyi. Contohnya seperti bunyi bilabial yang dihasilkan oleh kedua bibir seperti P, B, dan M. Kemudian yaitu bunyi dental. Bunyi dental yang dihasilkan oleh gigi seperti T dan D. Ada juga nih bunyi palatal. Bunyi palatal itu dari langit-langit keras seperti C dan J. Selanjutnya yaitu bunyi velar. Bunyi velar dari langit-langit lunak seperti K dan G. Dan untuk yang terakhir yaitu bunyi glotal. Bunyi glotal yang dihasilkan oleh pita suara seperti H. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan cara artikulasi. Pertama, bunyi plosif, yaitu bunyi letupan seperti P, B, dan T. Dan K. Kedua, yaitu bunyi frikatif, yaitu bunyi gesekan seperti S dan H. Ketiga, yaitu bunyi nasal, yaitu bunyi yang keluar melalui hidung seperti M dan N. Selain itu, ada bunyi lateral seperti L dan bunyi getar seperti R. Dan yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan pita suara. Ada bunyi bersuara, yaitu bunyi yang membuat pita suara bergetar seperti B, D, dan G. Dan ada bunyi tak bersuara seperti P, T, dan K.
Dan yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan jalur udara. Ada bunyi oral, yaitu bunyi yang keluar melalui mulut, dan bunyi nasal, yaitu bunyi yang keluar melalui hidung. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis klasifikasi bunyi bahasa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa memiliki berbagai klasifikasi, mulai dari alat ucap, tempat artikulasi, cara artikulasi, pita suara, hingga jalur udara. Nah, dengan kita memahami klasifikasi ini, kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga mengetahui proses di balik terbentuknya setiap bunyi dalam bahasa. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami ilmu kebahasaan, khususnya dalam kajian bunyi bahasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur